Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anin Sahyani, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Kali ini kita akan membahas materi tentang buku besar pembantu atau subsidy ledger. Buku besar pembantu atau subsidy ledger merupakan sekelompok rekening yang khusus digunakan untuk mencatat perincian piutang usaha atau piutang dagang dan utang usaha atau piutang atau utang dagang yang berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai saldo piutang dan utang pada suatu periode tertentu. Sehingga di sini kalau dapat kita simpulkan, buku besar pembantu ini memuat sekumpulan rekening yang nanti akan merinci berapa besar piutang dagang atau utang dagang yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga nanti diketahui saldo akhirnya berapa ya. Nah di sini buku besar pembantu itu terdiri dari dua. Ada buku besar pembantu piutang atau yang bisa kita kenal dengan kartu piutang ya. Ada juga buku besar pembantu utang atau kita kenal kartu utang. Nanti kita simulasikan ya bagaimana cara membuat kartu piutang ataupun kartu utang dari jurnal khusus yang sudah kita sediakan, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini adalah kartu piutang ya. Kartu piutang atau buku pembantu piutang merupakan kumpulan dari kartu piutang yang merinci akun piutang dagang menurut nama pelanggan atau debitur sehingga dapat diketahui dengan mudah masing-masing saldo piutang pelanggan pada waktu tertentu. Di sini formatnya adalah seperti ini ya. Pertama di sini ada alamat, ada nama identitas dari customer tersebut, gitu, dari pelanggan tersebut, nama pelanggannya siapa, gitu, kemudian juga alamatnya di mana. Kemudian di sini ada file. Nah ini adalah untuk memudahkan kita untuk mencari nama dari toko atau dari pelanggan tersebut. Kemudian ini nomornya nomor berapa. Nah, di sini format buku piutangnya seperti ini. Ini yang saya gunakan adalah bentuk buku besar 3 kolom gitu ya, memuat tanggal, kemudian nomor bukti, keterangan, debit, debit, dan saldo ya. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara memposting dari atau membuat subsidy ledger dari jurnal khusus yang sudah kita sediakan. Nah, di sini intinya kita akan membuat kartu piutang untuk masing-masing customer, untuk masing-masing pelanggan di buku besar pembantu piutang ya. Nah kemudian selain ada kartu piutang, ada juga kartu utang. Ini hampir sama dengan kartu piutang, cuman kalau dalam kartu utang nanti yang akan kita buat itu adalah nama atau kartu utang dari para pemasok atau kreditur, sehingga nanti dapat diketahui berapa masing-masing saldo utang perusahaan pada waktu tertentu. Di sini formatnya ya seperti ini. Jadi nama pemasoknya siapa, gitu, atau nama krediturnya siapa, kemudian juga alamatnya harus ada karena di sini memuat secara detail ya terkait dengan profil kreditur gitu ya. Kemudian juga filenya, misalnya filenya dari ini J ya, Jaya Raya dibagi dari J, kemudian nomornya nomor berapa. Nah di sini sama ya, formatnya ada tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Sehingga nanti diketahui perusahaan Jaya Raya ini gitu ya, utang kita ke perusahaan Jaya Raya ini untuk pada akhir periode itu berapa saldonya gitu ya. Nanti dapat diketahui secara rinci ya. Itu adalah penggunaan dari kartu utang dan piutang ya. Nah, nanti setelah kita membuat kartu utang dan kartu piutang ya, langkah selanjutnya adalah kita harus merekap ya kartu piutang atau buku besar pembantu piutang ini ke dalam namanya daftar piutang. Nah seperti ini tampilannya, nanti tinggal dirinci saja ya, misalkan kalau seandainya daftar piutang nanti kita rinci dari nama kartu piutang yang ada ini, namanya nama siapa, misalkan toko pelanggannya namanya siapa gitu ya. Di sini PTA, PTB, PTC, kemudian jumlahnya berapa, sehingga nanti mencerminkan total dari saldo piutang tersebut ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti saudara setelah membuat subsidy ledger atau sudah membuat kartu piutang atau kartu utang, nanti diharapkan juga saudara harus membuat daftar
daftar utang atau daftar piutangnya ya. Sehingga nanti diketahui perusahaan mana saja yang perusahaan mana saja yang kita punya utang gitu ya. Kita punya utang di perusahaan mana saja, kemudian juga kita punya piutang di perusahaan mana saja, itu dapat kita ketahui ya, seperti itu. Baik, kita langsung simulasikan saja ya dengan jurnal khusus yang sudah kita buat. Nah, ini saya di sini sudah membuat jurnal khusus ya, jurnal khusus. Di sini kita asumsikan sudah membuat jurnal khusus dari 4 jurnal tersebut. Dari keempat jurnal khusus sudah dibuat, kemudian juga ada jurnal umumnya gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita langsung membuat subsidiary ledger yang terdiri dari buku pembantu piutang atau kartu piutang dan juga buku pembantu utang ya, atau kartu utang. Nah, di sini kita harus membuat beberapa kartu piutang ataupun kartu utang untuk beberapa perusahaan atau untuk beberapa pelanggan ya, kalau misalkan piutang, dan untuk beberapa pemasok kalau misalkan itu adalah buku pembantu utang ya, atau kartu utang. Nah, langsung saja pertama adalah kita buat dulu formatnya, disediakan dulu gitu ya. Kita sediakan masing-masing satu saja dulu ya. Untuk buku pembantu piutangnya dulu satu ya, kita buatkan dulu buku pembantu piutangnya. Nah, pertama yang harus kita lihat ketika kita mengisi atau membuat buku pembantu piutang ya, kita lihat ke jurnal khusus ya. Data yang diambil untuk membuat kartu piutang itu adalah dari jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan, kemudian juga jurnal penerimaan kas ya, dan juga jurnal umum. Nanti khawatir ada transaksi retur gitu ya. Jadi kalau untuk membuat kartu piutang, sekali lagi jurnal yang paling kita soroti atau jurnal khusus yang paling kita perlukan adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal umum gitu ya. Nah, pertama kita lihat nih di sini tanggal di sini ya, di jurnal penjualan dan jurnal penjualan kita lihat di sini yang pertama adalah tanggal 2 ada transaksi kepada Tuan Ali ya. Ini kan ada penjualan secara kredit, maka di sini kita harus membuat dulu. Ini pertama Tuan Ali yang harus kita buat kartu piutangnya gitu ya. Nah, maka di sini kita buat nama pelanggannya Tuan Ali, alamatnya disesuaikan dengan yang di soal gitu ya. Kemudian filenya saya tuliskan file A karena ini Ali. Kemudian nomornya 1. Nah, seperti ini. Pertama ini tanggalnya kita masukkan dulu ya, tahun 2018 bulan Agustus. Nah, di sini kebetulan tanggal 2, nomor fakturnya 132 kita masukkan. Nah, di sini langsung keterangan adalah penjualan ya, karena di sini tanggal 2 itu adalah terjadi transaksi penjualan kepada Tuan Ali ya. Nah, besarnya berapa? 1 juta. Kita langsung masukkan itu 1 juta karena di sini piutang ya. Ingat, karena kita di sini membuat buku besar piutang, maka saldonya juga adalah saldo untuk piutang ini. Maka saldo normal piutang adalah di debit ya. Maka di sini kita langsung ambil datanya dari jurnal khusus yang ini. Kita langsung di sini sama dengan ya, diserot aja sama dengan, kemudian dicopas, maksudnya langsung surat ke sini, nanti akan muncul secara otomatis jumlahnya adalah 1 juta gitu ya. Nah, ini artinya dari transaksi penjualan ini akan kita memiliki piutang di Tuan Ali sebesar 1 juta gitu kan ya. Nah, langsung kita masukkan 1 juta ini ke dalam kolom saldo. Nah, kolom saldonya kita masukkan agar memudahkan nanti saudara bisa membuat rumus dulu ya. Jadi agar nanti tidak satu-satu dihitung gitu ya. Kita buat rumus dulu. Ini berarti kan rumusnya saldo saldo awal ya, kalau ada ditambah dengan transaksi yang ada di debit, kemudian juga dikurangi dengan yang di kredit. Maka ini hasilnya adalah saldo seperti ini gitu ya. Nah, ini transaksi yang tanggal 2 sudah diposting. Jangan lupa di jurnal khususnya nanti kasih tanda checklist boleh ya. Ini menunjukkan bahwa Tuan Ali ini sudah kita posting ke dalam subsidiary ledger. Oke. Itu ya untuk Tuan Ali transaksi tanggal 2 sudah selesai ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba cari lagi nih ya, Tuan Ali, ada transaksi Tuan Ali di jurnal mana lagi gitu ya. Sebenarnya sih harusnya memang berurutan ya, dari mulai tanggal gitu ya.
tanggalnya berurutan gitu ya. Namun di sini bisa juga kita menyelesaikan satu kartu. Misalnya Tuan Ali dulu, ini sudah selesai. Kita lihat dulu ya di sini apakah ada transit Tuan Ali. Dan di sini ada tanggal 5, ada transit Tuan Ali juga. Tapi sebelumnya coba kita lihat di jurnal umum, khawatir ada retur ya. Maka kita lihat ke jurnal umum. Nah ini. Nah, oke, di sini ternyata ada transaksi dari Tuan Ali ini ya. Makanya di sini harus ada keterangan ya dalam jurnal umum itu agar nanti memudahkan kita untuk memasukkan atau membuat subsidi ledger atau ketika kita memposting ya, akan memudahkan. Nah, di sini ternyata ada nih. Berarti kita harus masukkan juga retur ini ke dalam kartu piutang atas nama Tuan Ali. Ya, maka di sini tanggal masih di sini tanggal 3, kita masukkan tanggal 3. Nomor buktinya di sini kita sesuaikan ya NK12. Kemudian di sini ingat karena di sini kita membuatnya adalah kartu piutang, buku besar pembantu piutang, maka kita yang harus soroti itu adalah piutangnya ya, akun piutangnya, bukan akun returnya, akun piutangnya. Ingat di sini retur piutang dagangnya itu adalah berkurang di kredit ya, ingat posisinya di kredit, maka kita langsung pindahkan ke ke sini ya, retur penjualan keterangannya di kredit gitu kan ya, karena di sini retur penjualan ini mengurangi piutang dagang dari Tuan Ali ya, karena barangnya dikembalikan. Oke, itu sudah kredit sehingga nanti saldonya juga akan berkurang gitu ya, seperti itu, tidak lagi 7 tetapi 900.000. Nah, kalau sudah kita kasih checklist di sini artinya piutang dagang ini sudah kita posting gitu ya. Oke, sorry ini terusnya di atas ya, terusnya di sini, terusnya di situ. Oke, kalau sudah kita beralih lagi ya ke jurnal penjualan atau jurnal penerimaan kas. Di sini kebetulan kalau untuk jurnal penjualan sudah selesai ya, karena sudah tidak ada lagi transaksi Tuan Ali, sudah tidak ada lagi. Langsung ke sini, berarti kita cari lagi tanggal 5 Agustus ya, tanggal 5 Agustus kita tulis 5 Agustus dengan nomor buktinya di sini BKM 121 ya, tulis BKM 121. Nah, ini keterangannya apa nih? Pelunasan Tuan Ali. Berarti kita ditulis di sini pembayaran piutang ya dari Tuan Ali atau pelunasan piutang boleh. Nah, berapa jumlahnya kita lihat, ingat kita hanya fokus ke akun piutang dagang karena kita di sini membuat buku besar pembantu piutang, maka kita fokusnya ke akun piutang dagangnya ya. Nah, piutang dagangnya di sini berapa? Di sini adalah di kredit 900.000. Maka kita langsung masukkan ya di sini sama dengan gitu ya, langsung di sini 900.000. Posisinya kenapa di kredit? Karena di sini kita lihat utangnya berkurang di kredit ya, karena di sini kan pelunasan sehingga akan utangnya yang berkurang. Kalau kita masukkan ya 900.000 ini di kredit sebagai pembayaran utang dari Tuan Ali. Nah, sehingga nanti saldonya adalah pasti nihil, 0 ya. Berarti ini artinya Tuan Ali pada tanggal 5 Agustus itu sudah tidak punya utang lagi gitu kan ya, sehingga nanti dilihat dengan adanya buku besar pembantu piutang ataupun utang itu akan terlihat ya perubahan mutasi setiap pelanggan itu akan terlihat gitu ya. Seperti itu kegunaannya dari buku besar pembantu piutang maupun utang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya sudah di sini kan karena Tuan Ali sudah selesai gitu ya, kita beralih ke transaksi berikutnya ya. Di sini kalau sudah selesai berarti sudah kita selesaikan untuk kartu piutang ini. Tapi kalau seandainya di sini ada lagi ya, di sini seandainya ada transaksi berikutnya dalam jurnal penjualan itu ada ke misalkan Tuan X ya, Tuan Y dan sebagainya. Nanti kita itu buatkan juga ya buku pembantu utang untuk Tuan X, Tuan Y dan sebagainya. Karena di sini kebetulan yang saya contohkan ada satu Tuan Ali saja ya dalam penjualannya, maka di sini subsidi ledgernya hanya ada satu gitu ya, hanya ada satu untuk buku pembantu piutangnya gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan nama pelanggan yang ada dalam perusahaan ya. Ini utamanya kita lihat datanya dari jurnal penjualan. Oke, kalau sudah ya kita langsung ke pembuatan buku besar pembantu utang
ya. Nah, ini sama kan formatnya seperti yang tadi, cuman ini bedanya nanti kita harus melihat ya, harus lebih fokus melihat dari informasi yang ada dalam jurnal pembelian ya. Kalau untuk buku besar pembantu utang ya, jurnal pembelian dan juga jurnal pengeluaran kas. Nanti akan terkait dengan pelunasan ya, utang kepada kreditur gitu kan ya. Nah, namun nanti juga harus kita perhatikan juga jurnal umum tetap harus kita perhatikan, khawatir nanti ada retur pembelian ya. Jadi ingat ya, pertama jurnal pembelian, kemudian juga jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum kalau kita akan membuat kartu utang ya. Oke, kita lihat di sini ternyata tanggal 1 ada PT Sakinah. Ya, tadi kita harus membuatkan kartu utang untuk PT Sakinah ya. Kita buatkan PT Sakinah, alamatnya di mana, kemudian di sini filenya dan nomornya berapa. Nah, formatnya seperti ini. Kita lihat ya, PT Sakinah. Nah, di sini tanggal 1. Oh, kebetulan PT Sakinah melakukan pembelian ya. Maka kita langsung tulis ya, nomor fakturnya 201, kemudian di sini pembelian. Nah, di sini kita pindahkan ya. Ingat di sini dalam hubungannya dengan subsidiary ledger, kita hanya fokus ke saldo piutang dagang kalau misalkan kita hendak membuat kartu piutang, atau kita fokusnya ke akun utang dagang kalau misalkan kita hendak membuat kartu utang gitu ya. Nah, di sini karena kita sedang membuat buku besar pembantu utang atau kartu utang, maka kita harus fokusnya adalah untuk mencari berapa utang dari PT Sakinah ini ya kepada PT Sakinah ini. Nah, kita lihat di sini langsung. Nah, ini kan di kredit ya posisinya. Berarti utang dagang ini harus kita tambahkan ya di kredit. Nah, kita harus ditambahkan di kredit ya, kemudian saldo juga sama di kredit. Nah, kemudian kalau sudah di posting, kita jangan lupa untuk kasih tanda checklist ya sebagai tanda bahwa PT Sakinah ini telah kita posting ke dalam subsidiary ledger. Nah, kalau sudah, kita lihat coba di jurnal pengeluaran kas, apakah ada transaksi kepada PT Sakinah. Nah, ini ada ya. Ini ada tanggal 7, tapi sebelumnya kita lihat dulu di jurnal umum apakah ada retur apa tidak untuk PT Sakinah ini. Oke, kebetulan tidak ada, maka kita langsung masukkan untuk PT Sakinah ini ya tanggal 7. Tanggal 7. Nah, ini nomor buktinya pelunasan pada PT Sakinah sebesar 5 juta. Karena di sini debitnya, utang dagangnya di debit ya, maka kita harus juga menuliskan di debitnya 5 juta ya. Maka di sini otomatis saldonya akan nihil, akan habis. Artinya kita tidak punya lagi utang kepada PT Sakinah karena sudah dilakukan pembayaran ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai gitu ya, kita juga jangan lupa nih di posting, dikasih tanda ya bahwa kita sudah posting ini. Nah, karena ini sudah diposting gitu kan ya. Oke, kalau sudah ya, kita cek lagi nih ada transaksi lain enggak gitu ya, kalau misalkan di yang berkaitan dengan PT Sakinah. Nah, kalau seandainya ada nih ya, nanti saudara tetap lanjutkan gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada, berarti saudara bisa langsung mengetahui saldo akhirnya berapa untuk PT Sakinah ini gitu ya. Nah, untuk di kasus ini ya, diasumsikan PT Sakinah sudah selesai karena dia tidak ada pembelian lagi di tanggal berikutnya. Karena kita tidak membeli lagi barang ke PT Sakinah di tanggal berikutnya. Gitu. Kemudian kalau sudah, kita lihat lagi nih toko yang kedua, ini ada toko bahagia juga. Kita membeli barang kepada toko bahagia, meskipun di sini sebenarnya bukan pembelian persediaan barang ya, tapi pembelian perlengkapan. Tapi tetap kita harus tetap kita harus buat ya kartu utangnya gitu kan, agar nanti bisa jadi mengingatkan kita bahwa kita masih punya utang ke toko bahagia ini. Maka kita langsung buatkan subsidiary ledger-nya untuk toko bahagia ya. Identitasnya disertakan. Kemudian di sini kita lihat tanggal 2 ya, tanggal 2 nomor fakturnya 564. Kemudian di sini adalah pembelian perlengkapan ya sebesar 500.000 ya. Nah, maka di sini utang dagangnya bertambah di kredit. Nah, kita masukkan langsung utang dagangnya di kredit gitu ya. Oke.
Kalau sudah, kita kasih tanda CPS juga sebagai tanda bahwa ini sudah diposting gitu ya. Oke, coba kita lihat untuk toko bahagia ini apakah ada transaksi lagi, ada transaksi lain lagi ya dari toko bahagia ini. Kemudian di jurnal pengeluaran kas sudah tidak ada, berarti kita belum melakukan pembayaran ya pada toko bahagia ini. Kemudian juga di jurnal umum juga tidak ada. Oke, berarti kalau tidak ada, ini sudah selesai untuk toko bahagia. Namun di sini masih ada saldo ya, artinya kita belum melakukan pembayaran pada toko bahagia. Oke, kalau sudah ya. Nah, kalau seandainya misalkan di sini semua semua toko sudah kita posting ya, maka kita selanjutnya kita tinggal buat daftar utang atau piutang. Ya. Kalau di sini sudah tidak ada lagi toko baru ya, atau tidak ada lagi nama kreditur, maka berarti di sini sudah selesai semuanya terposting gitu ya. Seperti itu. Sudah semuanya terposting ke dalam kartu utang atau piutang. Jadi di sini kita harus melihat perusahaannya apa saja gitu, nama pelanggannya siapa saja, itu yang akan kita buatkan kartu piutang ataupun kartu utangnya ya. Nah, kalau sudah selesai subsidi ledgernya sudah terisi, maka kita tinggal buat daftar utang maupun piutangnya. Jadi misalnya kita di sini daftar piutang. Di sini kebetulan Tuan Ali ya, kita lihat nih di subsidi ledger ada siapa saja nih, di kartu piutang ada siapa saja. Di sini kebetulan hanya ada satu ya, ada Tuan Ali saja. Dan Tuan Ali pun juga sudah lunas nih utangnya. Kita langsung tulis Tuan Ali. Nah, di sininya sama dengan langsung ke sini karena saldonya 0, maka kita ini 0. Tapi kalau misalnya ada saldo di sini, di Tuan Ali ada saldo, maka otomatis nanti di sini juga akan ada saldo ya. Nah, kalau misalnya seandainya ada juga selain Tuan Ali ada juga ya, misalkan kartu piutang yang lain, misalnya ada Tuan X dan sebagainya, nanti kita juga masukkan ke daftar piutangnya ya, Tuan X dan sebagainya. Seperti itu. Cuman kalau misalkan seandainya Tuan Ali ini kan sudah selesai ya, sudah tidak punya utang lagi, sebenarnya ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Sebenarnya Tuan Ali-nya kosongkan aja, nggak usah ada Tuan Ali maksudnya di sini, karena Tuan Ali sudah tidak lagi punya utang ya. Nah, kemudian yang kalau misalnya sudah semuanya nama pelanggan sudah dimasukkan ke dalam daftar piutang, maka selanjutnya kita juga buat ya daftar utangnya dari kartu piutang yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada toko Sakinah dan toko Bahagia. Kita masukkan toko Bahagia ya. Oke. Toko Sakinah karena toko Sakinah ini sudah tidak punya utang kan ya. Ini berarti sebenarnya nggak usah dimasukkan ya. Nggak usah dimasukkan, berarti langsung kita hanya memasukkan toko Bahagia saja sebesar 500.000. Oke, kita lihat. Toko Bahagianya hanya 500.000. Nah, itu ya. Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa daftar utang atau saldo utang perusahaan PD Berkah Abadi pada bulan Agustus 2018 itu adalah sebesar 500.000 gitu ya. Kalau misalnya seandainya nanti ada selain toko Bahagia gitu ya, ada misalkan toko A, B, C dan sebagainya, itu juga kalau seandainya masih ada saldo utang, kita masukkan juga ke dalam daftar utangnya. Sehingga nanti di sini dapat terlihat ya rincian dari saldo piutang maupun rincian dari saldo utang itu kepada siapa saja kita punya piutang, kepada siapa saja kita punya piutang itu dapat terlihat di sini ya. Itu diantara dari kegunaan atau kemudahan yang diberikan oleh subsidi ledger ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saudara pahami gitu ya. Harapannya semuanya bisa mengerjakan dengan benar gitu ya. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.